Selamat pagi anak didik kami yang hebat. Bagaimana kabar kamu semua, anak-anak kami? Semoga anak kami semua tetap dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita masih tetap di tema 8, yaitu daerah tempat tinggalku. Pada subtema yang pertama, yaitu lingkungan tempat tinggalku. Nah, adapun muatan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua IPA, dan yang ketiga SBDP. Nah, mari anak-anak kami yang hebat, kita mengikuti video pembelajaran kita hari ini dengan tetap semangat ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1. Pada bahasa Indonesia, yaitu menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Kedua, IPA, menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Ketiga, SBDP, yaitu menyanyikan lagu daerah sesuai dengan tempo. Sekarang kita masuki muatan bahasa Indonesia. Pokok bahasan kita yaitu menjelaskan jenis-jenis teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang berisi rekaan atau khayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Teks fiksi terdiri dari beberapa jenis. Contoh jenis-jenis teks fiksi yaitu: 1. Cerita rakyat. Kedua, cerpen atau cerita pendek. 3. Novel. Keempat, legenda. Kelima, cerita jenaka. Keenam, saga atau cerita panji. Ketujuh adalah fabel. Kedelapan adalah mite. Nah, kita melihat tentang cerita rakyat, yaitu cerita Malin Kundang. Mungkin kamu sudah pernah membaca cerita Malin Kundang. Kisah di masyarakat yang diceritakan turun-temurun dan biasanya mengandung pesan moral. Itulah pengertian cerita rakyat. Kemudian cerpen atau cerita pendek ini, kedua cerpen atau cerita pendek, contohnya cerita Dunia di Dalam Mata. Nah, pengertian cerpen atau cerita pendek ini biasanya berisi cerita yang memfokuskan satu tokoh pada suatu keadaan atau kejadian. Biasanya tersusun minimal 20.000 kata. Yang ketiga, novel. Contohnya yaitu Anak Rantau. Novel adalah karangan atau cerita rekaan yang berisi rangkaian peristiwa kehidupan seseorang beserta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Keempat, legenda. Contohnya seperti legenda Pohon Enau. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Kemudian yang kelima, cerita jenaka. Contohnya cerita Abu Nawas. Nah, cerita jenaka artinya cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan atau sindiran. Yang keenam adalah saga atau cerita panji. Contohnya Si Pitung. Pengertiannya yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Selanjutnya ketujuh, yaitu fabel, contohnya Kancil dan Buaya. Arti fabel adalah cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang tokohnya diperankan oleh hewan, berisi pendidikan moral dan budi pekerti. Selanjutnya, kedelapan yaitu mite. Contohnya legenda Dewi Sri. Mite artinya cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci,
banyak mengandung hal-hal yang ajaib dan umumnya tokohnya dianggap sebagai dewa. Sekian dan terima kasih. Baik anak didik kami, sekarang kita lanjut muatan IPA. Adapun pokok bahasan kita yaitu menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas yang dilakukan sehari-hari tersebut memanfaatkan gaya otot pada tubuh kita. Ada beberapa pengaruh gaya otot. Yang pertama, membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, yaitu mengubah arah benda. Dan yang terakhir, yang keempat, mengubah bentuk benda. Ada beberapa contoh pengaruh gaya otot. Yang pertama, membuat benda yang semula diam menjadi bergerak. Contohnya, seseorang yang menendang bola yang diam. Yang kedua, yaitu membuat benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bus berhenti saat direm. Perhatikan gambar yang di atas. Contoh yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Seseorang sedang memukul bola tenis menggunakan raket tenis. Yang keempat, mengubah arah benda. Contohnya, memukul bola tenis yang melaju. Berikutnya, contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Contohnya, pembuatan keramik. Nah, perhatikan anak didik kami bagaimana bentuk benda tadi diubah.